saya Iyas Lestari. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang salah satu tradisi lisan yang masih dilestarikan dalam masyarakat agraris, yaitu mantra sebersawah. Tradisi ini berkaitan dengan proses bertani dan memiliki makna yang sangat dalam bagi masyarakat Sunda, khususnya para petani. Mari kita bahas lebih lanjut. Sesuai dengan yang tadi saya sebutkan, tradisi yang akan saya bahas kali ini adalah mantra sebar sawah, sebuah folklore lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap alam dan kekuatan spiritual dalam pertanian. Sesuai dengan namanya, mantra sebar sawah diucapkan sebelum menanam padi, dengan harapan agar hasil panen melimpah. Mantra sebar sawah berasal dari masyarakat agraris di Jawa Barat, terutama dari komunitas petani Sunda. Tradisi ini tidak hanya sekadar mantra, tetapi juga mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan spiritualitas yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak lama. Salah satu sosok yang masih melestarikan tradisi ini adalah Mbah Otim. Beliau adalah seorang petani yang tetap menjalankan mantra sebar sawah sebagai bagian dari proses menanam padi. Namun, berbeda dengan beberapa ritual lain yang dilakukan secara berkelompok, Mbah Otim melaksanakan mantra ini dalam lingkup keluarga bersama anak dan menantunya. Mantra sebar sawah telah ada sejak zaman dahulu dan merupakan bagian dari tradisi masyarakat Sunda dalam bertani. Dalam kepercayaan masyarakat, pertanian bukan hanya sekedar aktivitas ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Oleh karena itu, mereka memohon perlindungan dan keberkahan melalui mantra yang ditujukan kepada Nyai Pohaci, Dewi Padi yang dipercaya sebagai simbol kesuburan. Selain itu, juga disebutkan nama Nini Tani, Kitani, dan Dangyang yang dianggap sebagai penjaga sawah dan pelindung hasil pertanian. Dalam pelaksanaannya, ritual ini dimulai dengan persiapan bahan-bahan seperti beras, air kelapa, dan menyan putih. Ritual ini biasanya dilakukan sebelum musim tanam dimulai, sebagai bentuk permohonan agar hasil panen melimpah dan tanaman dapat tumbuh dengan baik. Setelah persiapan selesai, Mbah Otim akan membaca mantra sambil menyebarkan beras ke area sawah sebagai simbol kesuburan. Air kelapa juga disiramkan ke tanah untuk melambangkan harapan agar tanaman yang tumbuh nantinya kuat dan subur. Ritual ini dilakukan dengan penuh keyakinan dan harapan agar segala sesuatu berjalan dengan baik. Bunyi dari mantra sebar sawah ini adalah Sri Mageti nitipkeun Nyai Pohaci, aja buruk ning gawe sing tatanen. Bismillahirrohmanirrohim, bulkukus menyan putih sapurukan, kaula nitipkeun Nyai Sri Pohaci kanini tani, kakitani, kadangyeang nu aya di dinya. Nyuhunkeun barokahna, barokah anu dijemberkeunana, barokah anu ngajemberkeunana. Nah, itu tadi mantra sebar sawah yang biasa digunakan atau diucapkan oleh Mbah Otim dan keluarganya. Setiap unsur dalam mantra ini memiliki makna tersendiri, seperti penyebutan Nyai Pohaci sebagai Dewi Padi yang menunjukkan penghormatan kepada simbol kesuburan. Nini Tani dan Kitani merupakan representasi leluhur atau roh penjaga sawah yang dipercaya dapat memberikan perlindungan terhadap hasil pertanian, dan yang melambangkan entitas spiritual yang menjaga sawah dari gangguan yang dapat merugikan petani. Nah, selain itu, tindakan menyebarkan beras ke tanah memiliki makna simbolis sebagai harapan agar tanaman tumbuh dengan baik. Air kelapa mencerminkan kehidupan dan keberkahan, sementara menyan putih digunakan sebagai media komunikasi dengan kekuatan spiritual. Tujuan dari mantra sebar sawah adalah untuk memohon berkah agar hasil pertanian melimpah, serta menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Selain itu, tradisi ini juga berfungsi sebagai cara untuk melestarikan budaya leluhur, sehingga nilai-nilai kearifan lokal tetap hidup dalam kehidupan masyarakat modern. Dari sisi sosial dan budaya, mantra sebar sawah mencerminkan bagaimana masyarakat agraris memandang pertanian bukan hanya sebagai pekerjaan, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan spiritual. Tradisi ini menunjukkan adanya keyakinan bahwa hasil panen tidak hanya ditentukan oleh usaha manusia, tetapi juga oleh harmoni antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual.
Selain itu, meskipun teknologi pertanian telah berkembang pesat, tradisi ini tetap dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur. Ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan modern sekalipun, nilai-nilai tradisi masih memiliki tempat yang penting di masyarakat. Demikian pembahasan mengenai mantra sebar sawah. Tradisi ini merupakan salah satu bentuk kekayaan budaya Indonesia yang masih bertahan hingga saat ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah tradisi seperti ini masih relevan di era modern? Silakan tinggalkan komentar dan bagikan pendapat kalian di bawah. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.